Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita selalu tetap berada di atas jalannya, di atas jalan keistiqomahan dinnya, dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita ataupun mengambil ruh kita dari jasad dunia kita. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita pagi ini akan meneruskan pembahasan kita yang terkait dengan masalah akidah yang kita bahas, yaitu kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad yang dikarang oleh beliau Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pembahasan kita sudah masuk di iman kepada para rasul ya. Dan yang terakhir kita sudah bahas tentang khosais ataupun keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW secara global. Tayyib jamaah rahimakumullah, ya, di akhir pembahasan ini ada 3 keistimewaan yang akan dibahas ya, secara terperinci dalam kitab ini. Yang pertama adalah yaitu tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kenapa dinamakan dengan Isra dan kenapa dinamakan dengan Mi'raj? Isra itu diambil dari kalimat asra, artinya adalah memperjalankan ya, memperjalankan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril alaihi salatu wassalam untuk mengadakan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan Isra. Adapun Mi'raj ya, dari kalimat araja ya'ruju ya. Araja itu artinya naik. Kalau Mi'raj adalah dia isim alat, maknanya yaitu ya tempat untuk naik. Kalau istilah kita adalah tangga. Ini yang dimaksud dengan Isra Mi'raj. Kenapa dinamakan Mi'raj? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan hingga nanti ke Sidratul Muntaha. Dalilnya surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari. Diperjalankan dari Masjidil Haram, tempat beliau tinggal ya, di Makkah Mukarramah, ya, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, yaitu di Syam. Sekarang adalah negara Filistin. Alladzi barakna haulahu, yang mana telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina,
agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah ayat yang menjelaskan tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau mendapatkan perintah syariat untuk mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang ini juga diperuntukkan bagi seluruh umat beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menerangkan ayat ini dalam tafsir beliau Al-Qur'anul Azim. Beliau mengatakan bahwa Allah itu memuliakan dirinya dengan cara menyebutkan kalimat tasbih. Ini bentuk mengagungkan kedudukannya, karena kemampuan Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu yang lainnya. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan subhanalladzi maha suci. Siapa yang maha suci? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada malam hari. Itu perjalanan tersebut terjadi di tengah malam. Di tengah malam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, yaitu Makkah Mukarramah letaknya, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis, yang berada dulu namanya kota Iliyah, sekarang menjadi Filistin. Ini merupakan markasnya para nabi, mulai sejak Nabi Ibrahim Khalilullah, setelah beliau pindah dari negeri Babilonia, lalu kemudian beliau hijrah ke Filistin karena dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam di negerinya itu tertolak, sehingga di tempat kelahiran beliau sendiri yang saat itu yang memimpin adalah seorang raja yang juga mengaku sebagai Tuhan. Tapi ini sudah menjadi tradisi umat-umat terdahulu, itu biasanya kalau seorang raja itu dia juga sekaligus dipertuhankan, karena rakyatnya wajib tunduk kepadanya. Sehingga tidak heran ketika Fir'aun laknatullahi alaih menyatakan dan disebutkan di dalam Al-Quran kan, ana rabbukumul a'la, saya itu Rabb kalian yang paling tinggi. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendakwahkan adanya Rabb yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka Fir'aun merasa tersinggung. Begitu juga Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga di dalam Al-Quran kan disebutkan ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan Namrud, keduanya saling tajadul. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyatakan bahwa Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Rabbku bisa menghidupkan dan Rabbku bisa mematikan. Maka Namrud gak mau kalah, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggillah 2 tahanan, yang satu dibunuh, saya mematikan, dan yang satu hidup, kemudian dia kasih kesejahteraan, saya juga bisa menghidupkan orang. Akhirnya dibantah lagi dengan Nabi Ibrahim bahwa Rabbku bisa mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkan ke sebelah barat. Fa'ti biha minal maghrib, coba kamu datangkan ataupun terbitkan matahari dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Saat itulah Namrud terdiam. Nah, itulah perjalanan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam di negeri Babilonia. Dan musuh beliau itu tidak hanya pemerintahan pada saat itu, tapi musuh beliau juga rakyatnya, sekaligus umat beliau alaihissalatu wassalam.
Sehingga dakwah beliau tidak ada satupun yang menerima kecuali hanya saudara sepupu beliau saja. Sehingga pada saat itu bahkan ayahnya sendiri, sang pembuat patung, ya masih menganut agama paganisme, yaitu menyembah patung. Makanya Nabi Ibrahim beserta istrinya yang bernama Sarah hijrah dari Babilonia ke Filistin. Kalau dulu namanya Ilya. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Plus Abu Bani Israel, bapaknya Bani Israel. Karena Bani Israel itu anak keturunannya Israel. Israel itu nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nabi Yakub putra Ishak. Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalurnya Sarah. Sedangkan dari jalurnya Hajar ada Nabi Ismail. Dan hanya ada satu nabi dan rasul utusan Allah, yaitu Muhammad alaihissalam. Makanya semua nabi, rasul itu diturunkan, ya, kebanyakan mereka adalah keturunannya Israel, yaitu Yakub. Maka di sini disebutkan tempat ini merupakan tempatnya para anbiya wal mursalin, Syam. Para nabi dan rasul diutus di tempat itu. Ilal Masjidil Aqsa. Nah, karena itu mereka semuanya dikumpulkan di sana. Semua para nabi dan rasul dikumpulkan di tempat itu. Lalu Nabi Muhammad alaihissalam mengimami mereka di tempat dan markas mereka, yang mengimami Rasulullah SAW. Nah, kapan terjadi ini? Apakah setelah di-mi'rajkan, dinaikkan ke atas, ataupun sebelumnya? Nah, ini nanti ada pembahasannya, perbedaan antara para ulama tentang mensikapi kapan Rasulullah SAW mengimami sholat pada saat itu. Nah, beliau mengatakan dalam tafsirnya, ini menunjukkan bahwa Nabi kita adalah imam paling agung dan pemimpin yang paling didahulukan. Jadi Rasulullah itu seorang Nabi dan Rasul yang paling mulia dari para Nabi dan Rasul yang lainnya. Kemudian firman Allah, alladzi barakna haulahu, yang mana kami telah beri keberkahan di sekelilingnya. Filistin itu negeri berbarokah. Hingga sekarang kalau kita melihat ya, buah tin di sana, meskipun wilayahnya itu hampir sama dengan Jazirah Arab, sebenarnya Palestina itu, tapi lebih subur dia. Buah tin itu tumbuh subur. Negeri pengekspor terbanyak ke Jazirah Arab buah tin itu dari Filistin. Ada buah zaitun juga. Bayangkan, kurmanya zen, bagus-bagus, besar-besar. Kurma Filistin ini besar-besar. Itu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi negeri tersebut. Ya, sekarang dihancurkan sama Israel berkali-kali aja. Yahudi dihancurkan di sana, tapi tetap penduduknya Masya Allah. Ini merupakan keberkahan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Innahu linuriyahu, agar kami memperlihatkan kepadanya, itu memperlihatkan kepada Muhammad min ayatina, dari sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu wasami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah sedikit tafsir yang disebutkan oleh beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tadi sudah kita bahas tentang makna Isra. Al-Isra itu diambil dari kalimat asra, yusri, memperjalankan. Ya. Kalau fi'il sulasinya adalah sara. Ya. Ya. Sara itu berjalan. Maka kalau asra artinya memperjalankan. Mi'raj tadi sudah kita sampaikan, wazannya adalah mif'al, mi'raj. Mif'al ini adalah isim alat,
Jadi seakan-akan Nabi SAW di situ naik dengan tangga yang sampai ke atas langit. Nah, berapa kali Isra Mi'raj ini terjadi? Ya. Para ulama berbeda pendapat. Tapi yang jelas, ya, para mu'arrikh ulama sejarah mengatakan bahwa ia terjadi sekali. Ya, sekali saja di Mekah sesudah Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Ini kejadiannya setahun sebelum beliau hijrah, kurang lebih saat beliau berumur 52 tahun. Ya. Tapi ada yang berkata bahwa kejadian ini terjadi setahun 2 kali sebelum hijrah Nabi SAW. Ini yang dianut oleh mazhab Ibnu Abdil Bar. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Karena ayat dalam surat Al-Isra ini menunjukkan bahwa Isra Mi'rajnya Nabi itu terjadi pada malam itu saja sekali, bukan diulang. Nah itu ya, itu kejadian Isra Mi'raj yang disebutkan dalam kitab ini. Baik. Kemudian kita akan bahas tentang sifat Isra Mi'raj. Tentang sifatnya, bagaimana sih sifatnya? Di sini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya bahwa yang sahih itu adalah Nabi SAW diisrakan terjadi dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Ya. Jadi Isra Mi'rajnya Nabi itu bukan dalam keadaan mimpi, tidak, tapi dalam keadaan sadar. Dari Makkah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq. Buraq sejenis hewan tunggangan. Yang kecepatannya adalah sekali melangkah sejauh mata memandang. Begitu cepatnya. Maka ya, kenapa Isra Mi'raj ini yang meskipun di situ nilai poinnya adalah pada perintah sholat, tapi dia dimasukkan di dalam bab akidah. Kenapa? Karena ini merupakan perjalanan yang sangat mustahil, di luar dari akal kita. Sehingga Abu Jahal pada saat itu ketika melihat Rasulullah SAW masih merenungi kejadian semalam, masih direnungi oleh beliau alaihissalam. Kemudian Abu Jahal mempertanyakan, ada apa gerangan Rasulullah tumben merenung? Diceritakanlah tentang kejadian semalam. Abu Jahal nggak percaya. Bahkan Rasulullah ya pada saat itu dijadikan guyonan oleh Abu Jahal. Dia disuruh naik ke atas bukit, suruh menceritakan kisah kejadian semalam. Dan dipanggil semua masyarakat pada saat itu. Tujuannya apa? Untuk apa? Untuk menghina Rasul SAW, mana mungkin? Ya. Kejadian itu bisa terjadi hanya dalam waktu 1 malam. Ini hal yang mustahil, sangat mustahil sekali. Tapi inilah, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Jadi begitu. Nah, manakala beliau sampai di masjid, beliau menambatkan kendaraan di pintu, kemudian beliau masuk di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini dia merupakan masjid yang telah diwariskan dari para nabi-nabi sebelumnya. Jadi umurnya lebih tua kalau Masjidil Aqsa. Umurnya sangat tua sekali. Jadi begitu. Kemudian setelah itu beliau mi'raj, menaiki sebuah alat untuk naik, seperti tangga yang memiliki anak tangga yang bisa dipijaki. Maka Nabi naik sampai ke langit terdekat. Dari langit pertama, kemudian beliau berjumpa dengan Nabiullah alaihissalam, ya. Ke langit kedua berjumpa dengan Nabiullah yang lain juga, sampai ke langit yang ke-7, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
saat Mi'raj beliau juga diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, hingga berjumpa dengan Allah. Kemudian beliau diperintahkan mendapatkan titah untuk melaksanakan sholat lima waktu. Nah, setelah itu kemudian beliau turun, lalu beliau langsung mempraktekkan sholat subuh mengimami para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pendapat yang paling rajih, paling kuat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat di Baitul Maqdis, mengimami para nabi, adalah terjadi setelah beliau turun dari Sidratul Muntaha. Meskipun ada sebagian yang punya pendapat bahwa hal itu terjadi sebelum beliau dinaikkan, tapi pendapat yang paling cocok dan yang paling rajih adalah beliau mengimami para nabi itu setelah beliau dari Sidratul Muntaha. Karena pada setiap level tingkatan langit itu beliau kan dipertemukan dengan para nabi. Nah, dari itu setelah itu maka Nabi mengimami mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwani rahimakumullah, ya. Tentang Isra ini apakah dengan ruh dan badan atau dengan ruh saja? Kalau tadi sempat disinggung oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa Nabi itu di Isra Mi'rajkan dalam keadaan sadar. Nah, sekarang apakah beliau diisrakan dengan ruhnya saja atau ruh dan badan? Itu ruh dan badan. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang perkara ini. Ini menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah mayoritas ulama berpendapat bahwa beliau diisrakan dengan ruh dan badan. Ini yang paling masyhur pendapat kebanyakan para ulama, mayoritas. Dan juga dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan mimpi. Dalilnya mana? Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang tadi sudah kita artikan. Nah, kalimat tasbih ini hanya diucapkan untuk hal-hal yang besar. Kalau beliau diisrakan dengan ruhnya saja, ini bukan perkara yang besar. Kenapa? Karena satu, ruh itu bisa terbang secepat mungkin, ya kan? Maka nggak ada nilai istimewanya. Kemudian yang kedua, bahwa kalau dengan ruh saja ngapain menggunakan buraq, ya kan? Karena ruh itu bisa terbang, berbeda dengan jasad. Kita bisa mengetahui jasad itu terbang ya karena kita sering melihat film-film yang sifatnya fiktif. Gak ada manusia yang bisa terbang. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia mengatakan barang siapa yang melihat seseorang bisa berjalan di atas air dan dia bisa terbang, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang tukang sihir. Jadi nggak ada manusia yang bisa terbang kecuali diterbangkan dengan pesawat. Maka dari itu, dari sisi pendalilan saja di sini sudah jelas kalau kita maknai. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa perkara yang sangat besar pastinya ada sesuatu yang menakjubkan. Apalagi di sini disebut abdun bi abdihi, seorang hamba. Jadi begitu ya. Artinya adalah bahwa ini menjadikan dalil bagi kita semuanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan dengan jasad dan ruhnya. Ini pendapat yang paling kuat. Nah, adapun yang berpendapat bahwa Nabi diisrakan dengan ruhnya saja dan bukan dengan jasadnya, maka ini pendapat yang diambil oleh Ibnu Ishaq.
Dia menukil pendapat ini dari Aisyah dan Muawiyah. Di sini dijelaskan bahwa pendapat ini tidak berkata bahwa Isra terjadi dalam mimpi. Akan tetapi yang diisrakan adalah ruhnya dan meninggalkan jasadnya. Kemudian kalau setelah selesai, ya dikembalikan lagi ruhnya. Ini termasuk keistimewaan Nabi, karena selain Nabi, ruhnya tidak akan mungkin menembus langit kecuali sesudah wafat. Jadi ruh itu nggak bisa menembus langit kecuali sudah wafat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad kan dijelaskan bagaimana prosesi pencabutan ruh. Ada malaikat yang duduk di atas kepala kita. Kemudian kalau ruhnya itu orang yang beriman, malaikat tersebut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Rabbmu. Maka dibawakan kain kafan dari surga dan minyak yang paling wangi. Ruhnya tersebut dicabut dan dimasukkan ke dalam kain kafan tersebut, dibawa ke atas langit. Malaikat pembawa ruh kemudian mengetuk pintu langit, bertanya, ruh siapa itu? Ruh fulan bin fulan. Ya. Sampai nanti dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah katakan, saya ridho terhadap ruh tersebut. Ya. Jadi ruhnya orang yang bisa menembus langit itu adalah ruhnya orang yang sudah wafat. Makanya di sini disebutkan sebagian ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah di Isra Mi'rajkan hanya dengan ruh saja. Ini merupakan keistimewaan beliau, karena beliau tidak wafat tapi ruhnya sudah bisa menembus ke langit. Tapi yang jelas adalah bahwa beliau alaihissalatu wassalam di Isra Mi'rajkan dengan ruh dan jasadnya. Ini pendapat yang paling kuat. Yang paling kuat. Taib. Itu tentang terjadinya Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terjadi dengan ruh dan jasadnya. Lalu kemudian, apakah Mi'raj itu terjadi berulang? Di sini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwa semua hadis yang menunjukkan tentang Isra Mi'raj kejadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang hasan, yang sahih dan yang dhaif, jika dikumpulkan maka bisa diambil kesimpulannya bahwa Isra Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis itu terjadi hanya sekali saja. Meskipun lafadznya para perawi itu berbeda-beda dalam mengungkapkannya, atau sebagian dari mereka ada yang menambahi dan menguranginya, karena kekeliruan bisa terjadi pada selain Nabi. Jadi di situ ya. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi hanya sekali. Nah, sebagian ulama mutaakhirin menyatakan bahwa Nabi diisrakan dari Mekah ke Baitul Maqdis sekali, dan sekali lagi ke Baitul Maqdis, dan dari sana ke langit. Artinya pernah Nabi diisrakan hanya sampai ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian beliau diisrakan lagi ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke atas langit. Jadi seakan-akan di sini ya, pendapatnya menyebutkan beliau diisrakan sebanyak dua kali. Nah, pihak yang berpendapat seperti ini, mereka pendapatnya benar, merasa pendapatnya benar. Dia menduga dirinya mendapatkan kesimpulan yang bebas dari sisi-sisi yang muskil. Padahal pendapat ini jauh sekali, tidak dinukil dari seorang salaf pun. Artinya adalah seandainya Isra itu memang terjadi berulang-ulang, niscaya Nabi kita alaihissalatu wassalam pasti akan menceritakannya. Pasti. Ada pendapat lain, sebagian orang-orang sufi yang menyatakan bahwa Mi'rajnya, naiknya Nabi ke atas langit itu terjadi sebanyak 30 kali. Ada yang mengatakan 34 kali. Ada yang mengatakan sekali dengan jasad Nabi dan sisanya dengan ruh Nabi.
Ada yang berkata ada Isra-nya 2 kali, sekali dalam mimpi dan sekali dalam keadaan terjaga. Nah, pendapat ini pun seakan-akan memang ada satu dalil yang menunjukkan, yaitu hadisnya Syuraik ataupun Syarik. Dan ucapannya yaitu kemudian aku terjaga. Dan riwayat-riwayat yang lain. Nah, demikian juga pihak yang berpendapat 2 kali, sekali sebelum wahyu dan sekali sesudahnya. Jadi ada yang berkata 3 kali juga, dan ada yang berkata lebih dari itu. Semuanya ya, dengan dalil masing-masing yang mereka kemukakan. Nah, di sini sebagai penutup ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau berkata, sungguh aneh orang-orang yang berpendapat bahwa Isra Nabi terjadi berkali-kali. Bagaimana mereka bisa menalar bahwa pada setiap kali diwajibkan 50 salat atas Nabi. Kemudian beliau hilir mudik antara Tuhannya dengan Nabi Musa hingga menjadi 5. Kemudian Allah berfirman, aku telah menetapkan kewajibanku dan meringankan hamba-hambaku. Kemudian hal yang sama terulang hingga Allah mengabadikannya ke 50, kemudian menguranginya 10 demi 10. Jadi Ibnu Qayyim mencoba untuk menalar pendapat orang-orang yang mengatakan Isra Mi'rajnya Nabi itu berkali-kali. Karena biasanya seorang Rasul, karena ini termasuk mukjizat ya yang diberikan oleh Allah kepada setiap Rasulnya, ketika terjadi mukjizat ataupun peristiwa yang sangat besar yang di situ ada syariat yang Allah perintahkan, pastinya ada ya, di situ pastinya ada sesuatu ataupun syariat yang Allah perintahkan. Isra Mi'raj ya, hikmahnya ada perintah sholat. Andaikan Nabi di Isra Mi'rajkan lagi ya, fungsinya untuk apa? Apa diulang lagi kasusnya? Allah perintahkan Nabi lagi untuk coba 50 lagi lah, nanti ditawar lagi akhirnya menjadi 5 lagi. Kemudian terjadi lagi Isra Mi'raj lagi, berulang lagi tentang sholat, ya kan? Sekali lagi kami sampaikan bahwa setiap kejadian yang besar pasti di situ ada hikmah, ya, dan syariat yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala ingin titipkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kalau Isra Mi'raj yang pertama itu mengisahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diamanai syariat tentang salat, kemudian Isra Mi'raj yang berikutnya tentang apa? Dan itu Nabi tidak pernah menceritakan sekalipun. Ya. Ini menjadi bantahan ya, bagi mereka yang mengatakan tentang terjadinya berulang-ulang. Ya. Dan yang jelas pendapat yang paling kuat adalah bahwa Isra Mi'raj Nabi terjadi hanya sekali, dan beliau di Isra Mi'rajkan dengan jasad dan ruhnya. Ini ya, inilah pendapat yang paling sahih dan pendapat yang paling benar di kalangan ulama salafus saleh dan sebagian ulama mutaakhirin. Taib ikhwan rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali nanti pada khasais ya, keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibahas secara khusus ya, di poin yang kedua dan poin yang terakhir yang ketiga, insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.